Hah? Jual beli DL ilegal? Bener nggak sih? Mari kita cari tahu semuanya. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama gua Vanis J. Ya teman-teman, pada video kali ini teman-teman ya, gua bakal membahas tentang jual beli DL itu ilegal atau enggak. Nah, jadi di video sebelumnya itu kan gue bikin hal-hal seru yang bisa kalian lakukan di Growtopia teman-teman. Dan di situ banyak kan gue bikin di nomor 6 itu kalau nggak salah gue bikin jual beli DL di Growtopia. Nah itu mungkin menurut gue itu hal seru juga karena emang banyak orang yang melakukan itu. Nah terus banyak tuh yang komen kayak, "Bang, jual beli DL ilegal, haram maksudnya gitu ya." Nah terus di sini gue mau cari tahu atau kita memunculkan statement-statement yang berbeda nantinya kan. Nah nantinya kita bakal berdiskusi di kolom komentar dan ini menurut gua, pendapat gua yang gua jelasin sekarang tuh pendapat gua. Kalau setuju silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Kita mari berdebat di kolom komentar nantinya. Oke, jadi sebelumnya itu gua udah nonton video Julie Wicks yang ini. Apakah jual beli Diamond Lock itu haram? Di penjelasan disertai ilustrasi ya. Sebenarnya gini, gua udah nonton ya sampai habis, dan karena gue kurang ngerti dan kurang paham, gue nonton lagi dan sekarang baru menit 10 menit 29 detik teman-teman ya. Nah tapi gue nggak mau ngikutin itu ya, jadi gue karena pendapat orang itu beda-beda, jadi gue bakal ngejelasin sesuai pendapat gue aja teman-teman ya. Nah kenapa Growtopia itu sangat melarang orang-orang menjual DL, menjual akun, dan ya pokoknya banyak larangannya lah di game ini ya. Nah alasannya kenapa gue juga nggak tahu kenapa ya, tapi ini menurut gue aja ya teman-teman ya. Ini menurut gue aja, jadi kalau misalnya beda ya udah gitu kan. Karena Growtopia tuh belum menjelasin kenapa dia melarangnya. Padahal game-game lain tuh bisa menjual akunnya dan bisa menjual mata uangnya, alias kalau di Growtopia World Lock, Diamond Lock, udah gitu ya teman-teman. Nah tapi dapetin DL ini dengan cara halal teman-teman, yang dimana kita nge-farm kayak gini ya, dan pokoknya profit gitu ya teman-teman. Dan pokoknya DL yang kita dapetin seolah-olah itu bukan dari hasil scam ya teman-teman ya. Kalau yang dari hasil scam itu kita skip aja teman-teman, karena percuma ya, itu udah tahu jawabannya sih ya. Udah dilarang sama Growtopia, dia dapetin DL dari nge-scam. Ya, sok netral. Bukan sok netral mah YouTuber yang bikin onar. Oke. Jadi kalau menurut gua ya, poin yang bisa gua ambil dari video Bang Julie Wicks tadi adalah dia menjelaskan kayak sebuah larangan yang dilarang sama Growtopia dan kita tidak boleh melanggarnya teman-teman ya. Oke, jadi dia menjelasin tuh yang gua tangkap adalah satu tuh yang gua tangkap banget ya teman-teman. Jadi pemerintah tuh punya lahan dan seorang penjual pedagang kaki lima tuh nggak boleh menjual makanan di depan tempat pemerintahnya teman-teman. Jadi ya kan kalau udah dilarang itu kan kita tidak boleh melanggarnya gitu kan. Jadi ya gitu doang sih yang gue tangkap dari situ teman-teman. Jadi ya bagi kalian yang mau nonton ya langsung aja ke videonya Bang Julie Wicks teman-teman. Oke, jadi kalau menurut gue itu teman-teman, kenapa jual beli DL itu ilegal padahal kita dapetinnya dengan cara yang oke, ya banyak yang bilang juga sih karena Growtopia tuh nggak mau disaingin, nanti gemsnya nih yang ini nggak laku ya teman-teman ya. Kalau menurut gue sih ya iya juga sih, iya juga gitu kan. Nah kenapa Growtopia tuh nggak menjual World Lock, Diamond Lock dengan cara kayak seperti cash aja gitu teman-teman. Misalnya kita mau top up Diamond Lock gitu kan, kita tinggal ke websitenya, kita tinggal ke secara resminya gitu kan. Kenapa dia nggak menjual World Lock ini, Diamond Lock ini secara resmi dari mereka sendiri teman-teman? Mungkin juga dia nggak mau membuat gamenya itu menjadi kriminal seperti kayak yang kalian tahu. Anak-anak CSN itu kan seperti biasa ya, kalau menang kasino itu DL dijual, dan kalau misalnya dia kalah kasino dia beli DL terus dia main kasino terus dijual. Nah kayak gitu kan sebenarnya kayak judi asli ya, cuman kan dimanipulasi dalam sebuah game ini. Nah bisa jadi juga dia tidak mau membuat gamenya ini menjadi sebuah kriminalitas teman-teman ya, yang dimana ya judi itu dilarang di Indonesia, di negara kita, dan ya mungkin dia nggak mau seperti itu ya, nanti malah gamenya tuh bisa ditutup sama ada larangan-larangan yang telah diberi. Dan ada juga yang ngomong kalau itu bisa membuat gamenya hancur, dan ya alasannya kenapa ya karena orang bisa mendapatkan Diamond Lock bukan cara kerja lagi di Growtopia, tapi dengan membelinya gitu. Jadi
game ini mungkin takut menjadi game yang pay to win, teman-teman. Pay to win itu apa, teman-teman ya? Jadi membeli untuk menjadi kaya, atau pay to win itu adalah ya lu noob terus lu beli sebuah DL banyak, nanti lu jadi pro. Nah itu kan lu beda dong sama yang udah berusaha dari bawah banget sampai dia menjadi pro gitu kan. Bang, tapi kan banyak yang jual DL. Famous Kids aja jual. Ya rata-rata orang yang udah quit GT itu kayak Famous Kids dan Report GT. Kalau kalian tahu itu kan dia abis quit dia menjual DL-nya, teman-teman ya. Ya karena dia nggak peduli kalau dia udah di ban segala macam di Growtopia, orang dia udah quit gitu kan, teman-teman. Jadi yang mikirnya daripada ini mubazir dan bisa diuangkan tapi kenapa nggak ditukar menjadi uang gitu kan, orang pasti mikirnya gitu dong. Dan banyak juga kayaknya yang menjadikan GT ini sebagai mata pencaharian juga banyak, teman-teman ya. Contoh, gue punya kenalan itu Cirot, teman-teman ya. Cirot itu adalah owner Boy Crystal, kalau kalian tahu, teman-teman ya. Dia tuh mendapatkan uang dari Growtopia itu udah bisa membeli, dia ngomong sih ya udah bisa membeli rumah dari Growtopia, bisa menambah-nambah biaya pernikahan dia dari Growtopia. Jadi ya banyak sekali manfaat, maksudnya yang bisa kita ambil dari menjual Warthog ini, teman-teman. Nah, jadi kita bakal nonton video Bang Juliwix singkat aja, teman-teman, singkat, padat, dan jelas. Kita dengerin dia apa aja yang dia jelaskan. Gua skip sampai menit yang 10:29 ini karena emang disinilah waktu-waktunya dia menjelaskan secara detail tentang Diamond Lock-nya. Kalau menit-menit di bawahnya itu dia cuman kayak ngasih ilustrasinya, awal-awalnya dan segala macam. Sanksi dari manusia. Kayak apa, kayak denda apa segala macam. Nah itu. Di dalam kasusnya Growtopia, ini game Growtopia-nya. Udah ada larangan apa segala macam, terus ada penjual. Ini penjual, terus ini ada pembeli. Coy, gue pengen beli DL dong. Oke, terjadi transaksi. Nah, dengan syarat, ingat ya, dengan syarat kita ngebahas kalau misalkan jual beli DL atau apapun segala macam yang kalian jual itu benar-benar murni, kalian tuh ngedapetinnya dengan cara yang jujur. Nah, ingat, ini semuanya jujur ya, harus yang jujur. Karena kalau misalkan nggak jujur atau nge-scam apa segala macam itu udah otomatis haram ya. Nah, oh ya teman-teman, gue pengen ngejelasin lagi. Jadi hubungan antar mereka berdua ini masih mubah, masih diperbolehkan. Tapi yang nantinya bakal berurusan adalah antara penjual sama pemerintahnya. Itu jatuhnya ke makruh, teman-teman. Makruh kayak syubhat gitu ya, teman-teman, kalau misalkan istilah transaksinya. Nah, oh ya, sebelum pengen masuk sini lagi, gue pengen ngejelasin dulu nih. Di dalam transaksi itu ada namanya sini halal, garisnya gini nih. Ini pembatasnya ya. Terus ada haram. Di antara halal dan haram ini ada namanya goror. Ya, gue ini sorry kalau bisa nggak banyak ngomong ketika lagi nonton video ini, karena emang gue menyimak betul dan gue nggak mau salah tangkep ya. Goror itu artinya keraguan, ketidakjelasan, atau ketidakjelasan. Terus, nah jadi sepanjang ini namanya goror ya teman-teman. Ada namanya syubhat. Syubhat itu di sini. Ini haram, ini syubhat. Syubhat itu sesuatu yang mendekati haram. Syubhat namanya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalau ada transaksi, oke, masuk DL 2L, jelas, barang jelas, dan Growtopia itu ada ya teman-teman. Jadi kalau misalkan barang-barang online apa segala macam, kalau bendanya ada itu jelas berarti teman-teman. Terus yang kedua itu ada pembeli, jual beli ya teman-teman, barang yang jelas. Langsung aja nih, terus mereka ini udah sah nih. Nah, oke, lanjut aja untuk ke pembahasan yang itunya. Oke, jadi yang bisa gue tangkap adalah ketika lu berada di suatu tempat atau negara lah ya, Nah, di negara kita ini misalnya kita dilarang melakukan
seks bebas lah gitu ya ceritanya. Nah, tapi lu tetap melakukan itu. Apa yang terjadi? Ya, lu bisa dimasukkan ke kriminalitas, teman-teman ya. Jadi, tadi kan menjual DL ini kan ada penjual dan pembeli yang saling menguntungkan, teman-teman ya. Ya oke-oke aja gitu kan. Yang beli oke aja, yang jual oke aja, tapi yang nggak oke itu tempatnya atau gamenya ini yang melarang gitu, teman-teman. Jadi ya ketika lu udah menjual DL-nya dan pembelinya udah membeli DL-nya, apa yang terjadi ya konsekuensinya kalian tanggung sendiri, yang dimana itu bisa kena banned, teman-teman. Ya seperti itu. Kalau dibilang kenapa ilegal, yaitu banyak banget konspirasi-konspirasinya ya, banyak banget pemikiran-pemikiran berbedanya, teman-teman. Tapi kalau menurut gua adalah dia nggak mau kesaingin aja sama games dia yang di sini sih, teman-teman ya. Dan dia mau ngubah apa ya, gamenya ini, misalnya di sini kita beli WL dari sini, teman-teman. Dia mau ngubah gitu, nanti kan jadi jilat ludah sendiri gitu kan. Jadi ya menurut gue gitu, teman-teman. Tapi kalau beda pendapat ya nggak apa-apa gitu, teman-teman ya. Jadi oke, jadi beli DL itu boleh atau enggak ya boleh, suka-suka kalian aja maksudnya. Tapi kalian terima sendiri konsekuensinya, teman-teman ya. Jadi ya oke. Jadi mungkin video kali ini segitu aja. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. 君の虜になってしまえばき